Pemirsa, hari ke-10 razia mudik di pos pantau gerbang tol Cikarang Barat, Jawa Barat, jumlah pelanggar berangsur menurun. Hingga siang ini jumlah kendaraan yang diputar balik kembali ke Jakarta berjumlah 7 kendaraan. 6 diantaranya adalah kendaraan pribadi, sementara 1 lainnya adalah travel. Pemeriksaan di checkpoint Cikarang Barat ini dibagi menjadi 2 lajur, yaitu lajur kanan untuk kendaraan besar atau truk dengan muatan logistik, sementara lajur kiri untuk kendaraan kecil seperti kendaraan pribadi dan kendaraan travel. Pengecekan fokus dilakukan terhadap semua jenis kendaraan. Untuk truk besar dicek apakah benar membawa logistik ataukah membawa penumpang gelap. Untuk kendaraan pribadi dipastikan apakah akan melakukan perjalanan mudik ataupun tidak. Sementara untuk kendaraan travel juga akan diputar balikan meski tidak membawa penumpang. Sementara itu pemirsa, petugas gabungan kepolisian dan Dishub juga melakukan penyekatan mudik di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan larangan mudik selama pandemi COVID-19. Data pada Sabtu malam hingga Minggu pagi tercatat ada 15 warga yang diputar balik oleh petugas lantaran nekat tetap mudik. Selain pemudik, petugas juga masih mendapati warga yang tak mentaati penerapan PSBB. Petugas memberhentikan warga yang mengendarai mobil duduk bersebelahan dengan pengemudi mobil. Pakai resi nggak, Pak? Pakai resi? Jadi kemarin? Tapi kalau misalkan begini, Bapak harus ada surat dari Pro. Ya pemirsa, lalu bagaimana pantauan di wilayah perbatasan Jakarta? Kita akan bergabung dengan Maria Gerarda di Cikarang dan ada Gina Vita di Kalimalang, Jakarta. Pertama kita akan menuju ke Gina Vita yang berada di Kalimalang. Gina, hingga siang hari ini masih banyakkah pemudik yang melewati jalur Bekasi? Kalau untuk hari ini, siang hari ini tepatnya saat ini saya mengabarkan memang belum ada. Ini tindakan dari pihak kepolisian yang kemudian memutar balik para pemudik yang masih nekat untuk melakukan mudik. Tapi data terakhir yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, ini pada tanggal 2 Mei, tepatnya pukul 18.00 sampai pada pagi hari ini tadi, sekitar 6 pagi ini total ada 15 kendaraan yang kemudian ini diputar balik oleh pihak kepolisian karena memang nekat untuk melakukan mudik di tengah larangan mudik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak pada tanggal 24 April 2020 lalu. Nah, apakah angka 15 ini ada penurunan dibandingkan dengan hari pertama larangan mudik yang diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah? Kita akan langsung berbincang pada siang hari ini dengan Pak Pospam Sumber Arta Kalimalang, ada Ibda Jamingan. Selamat siang Pak Ibda Jamingan. Iya, Pak Ibda, tadi kan sudah disebutkan 15 yang diputar balik hari kemarin sampai 6 pagi hari ini ya. Nah, ini apakah menurun Pak angkanya dibandingkan dengan hari pertama ketika larangan mudik oleh pemerintah? Sejauh ini itu untuk angka itu menurun, Mbak. Ya kan mungkin bisa jadi nanti akan nambah karena berkaitan dengan adanya mungkin dia ada pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya udah nggak bekerja yang beralasan dianya udah di PHK, ya kan mungkin dia akan memaksakan, mungkin bisa jadi arah itu nanti akan bisa nambah, tapi sejauh ini saat ini masih menurun ya. Oke, ya. Pak, mungkin bisa diceritakan ini penurunan ini dikarenakan apa ya Pak ya? Bagaimana? Angka penurunan ini dikarenakan apa mungkin kalau dari pengamatan Bapak di lapangan bersama bisa teman-teman? jadi dengan adanya masyarakat itu sadar dengan adanya peraturan pemerintah yang udah diberlaku itu. Kedua mungkin dengan adanya daripada dia jalan udah sampai jauh, akhirnya suruh balik lagi, rugi tenaga, rugi segalanya. Lebih baik mungkin dia akhirnya membatalkan untuk mudik. Kalau untuk penyekatan mudik sendiri, Pak, iya. Ini dari wilayah Jakarta untuk keluar dari wilayah Jabodetabek, ini petugas di titik ini berapa lama sih Pak? Maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa?
Dalam penyekatan ini sebetulnya kalau untuk pospam itu 24 jam, ya kan? Tapi untuk pelaksanaan PSBB itu dari jam 6 pagi sampai sore, jam 6 sore. Kenapa ada perbedaan waktu itu, Pak? Perbedaan berkaitan dengan dari petugasan. Nanti kalau untuk petugasnya kan itu gabungan dari 3 pilar, dari kelurahan, dari puskesmas, ya kan, dari TNI juga kita libatkan, ya kan, dan sama juga dari pihak Satpol PP di sub untuk membackup, membantu nyeleksi daripada meminggirkan kendaraan yang kita curigai. Oke, ini 15 orang yang mudik ini kebanyakan alasannya apa ya, Pak ya? Untuk yang kebanyakan alasan yang kemarin saya dengar yaitu beralasan satu, dia udah di PHK dan udah tidak ada kerjaan lagi, untuk bayar kontrakan juga udah tidak ada, karena itu dia dengan adanya uang sedikit itu memaksakan dikit untuk pulang mudik. Nah, ukuran mudik bagi teman-teman atau petugas di sini apa, Pak? Teknisnya seperti apa sih? Bisa mengindikasikan kalau orang ini tidak boleh kemudian keluar, tidak boleh kemudian masuk. Ini apa indikatornya? Oke. Jadi salah satunya prediksi ataupun berkaitan pengalaman, ya kan. Satu itu berkaitan dengan kendaraan yang mungkin luar daripada Jakarta, platnya udah lain. Kedua, dia bawa barang-barang. Ketiga, dia dengan identitas yang benar-benar bukan satu rumah, ibaratnya identitasnya berbeda antara kalau seandainya kendaraan roda 2 itu. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4, cara teknis kita untuk melakukan tindakan memberhentikan itu, pertama kita berhentikan, kita tanyakan maksud dan tujuannya, kita periksa daripada identitas tersebut. Bila mana kita temukan ada indikasi mau pulang mudik, tetap kita putar balikkan. Oke. Saya membayangkan, Pak, tadi Anda mengatakan satu persatu kemudian kendaraan ini di stop begitu ya untuk dimintai keterangannya mau tujuan kemana begitu kan. Kalau untuk hari ini memang pemandangannya agak sedikit lengang, tapi tentu akan berbeda ketika hari-hari biasa ya. Apalagi ada beberapa orang yang bekerja kan seperti itu, masih diperbolehkan untuk bekerja. Apakah tidak menimbulkan kepadatan kemudian, Pak, di sini, Pak? Kalau untuk penyekatan seperti ini, kalau hari ini kebetulan pas weekend ya, ini kebetulan masih lenggang, nggak ada. Tapi memang ada juga yang akhirnya timbul macet, tapi akhirnya kita cari selektif mungkin supaya jangan terlalu padat macet, demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibda Jamingan atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Sama-sama. Itu tadi sedikit perbincangan saya dengan pihak kepolisian yang memang sampai hari ini masih melakukan penyekatan di wilayah Kalimalang, yang memang ini merupakan jalur alternatif non-tol bagi para pengendara yang berasal dari daerah Jakarta untuk menuju ke daerah Jawa. Saya kembalikan dulu ke Desti di studio. Ya, tadi berdasarkan perbincangan sudah ada jumlah yang menurun pemudik yang melewati Kalimalang. Bagaimana di Cikarang saat ini, Maria Gerarda? Desti dan juga pemirsa, selamat siang. Mengenai pos pantau di Cikarang Barat di kilometer 31 ini, untuk jumlah kendaraan yang diputar balikan ini sudah juga berangsur menurun. Jika tadi pukul 10 kami mengabarkan sudah masih baru ada 7 kendaraan yang diminta untuk putar balik, namun berbeda dengan pukul 11 hingga menjelang pukul 12 ini, yaitu jumlah kendaraan yang diputar balikan ini sudah mencapai lebih dari 20. Itu artinya setiap jam terus ada peningkatan, namun jumlah ini per hari, setiap hari ini memang berangsur menurun jika dibandingkan dengan pada tanggal 24 April yang merupakan hari pertama adanya pos pantau di Cikarang Barat ini, di mana sebanyak 1021 kendaraan diputar balikan. Ini berbeda sekali dengan hari kemarin, 89 kendaraan diputar balikan, dan hari ini baru sekitar 27 kendaraan yang diputar balikan. Pos pantau ini tentunya memberikan penyekatan yang lebih ketat lagi jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena seperti yang ditemukan di beberapa pos pantau lainnya, ada yang kendaraan yang kemudian ternyata membawa penumpang gelap. Seperti halnya itu adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh para pemudik atau warga untuk bisa melakukan perjalanan mudik. Sehingga ini tentunya membutuhkan himbauan lebih lagi dari para pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan yang berjaga seperti di pos pantau ini. Tidak ada satupun kendaraan yang tidak diperiksa
sehingga tentunya sejumlah jenis maksud kami semua jenis kendaraan tentunya dilakukan pengecekan, baik itu truk besar yang membawa muatan logistik, kemudian juga baik itu kendaraan pribadi maupun juga kendaraan travel. Untuk kendaraan pribadi tadi sangat mendominasi adanya yang diputar-balikan karena tentunya terdapat banyak sekali kendaraan pribadi yang meskipun tidak membawa barang untuk mudik, namun mereka tidak mempunyai surat kerja sehingga diminta untuk putar balik ke arah Jakarta dan tidak boleh dilanjutkan perjalanan mereka. Kemudian untuk kendaraan travel, meskipun mereka tidak membawa penumpang, mereka tetap harus diputar balikan karena dikhawatirkan kemudian mereka akan mengangkut penumpang di tengah jalan setelah melintasi di pos pantau ini. Kemudian untuk kendaraan truk juga dikhawatirkan mereka meskipun dikira membawa logistik, namun ternyata di dalamnya adalah penumpang-penumpang gelap dengan jumlah yang banyak, sehingga itu hal-hal tersebutlah yang diantisipasi oleh pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan. Dan untuk berdasarkan data seperti tadi kami katakan jumlahnya berangsur menurun, itu artinya tingkat kesadaran masyarakat atau tingkat kesadaran warga ini juga sudah kembali sudah meningkat, sehingga diharapkan hingga nanti berakhir hari H mudik atau hari H lebaran ini jumlahnya juga bisa terus menurun dan sudah tidak ada lagi warga yang melakukan perjalanan mudik. Sementara demikian, Desti. Baik, pelanggaran mudik semakin menurun. Terima kasih Maria Gerarda melaporkan dari Cikarang, Jawa Barat, dan juga tadi sebelumnya ada Gina Vita yang melaporkan dari Kalimalang, Bekasi. Terima kasih rekan-rekan.